Hai teman-teman Dinarji, kembali lagi di Power Tips kali ini ya, masih tentang design thinking. 4 minggu sudah Anda menyaksikan yang berbeda-beda ini kan, human centered design-nya, kemudian customer journey-nya, lalu insight, aha momennya, kemudian tantangannya seperti apa. Nah, di minggu yang kelima ini kita akan mencari ide-idenya seperti apa yang harus dilakukan, tentu saja. Saya masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai. Apa kabar, Pak? Ya, begitulah biar nggak stres. Jadi tepuk tangan sendiri, Tepuk tangan kerja sendiri. dari rumah, cari aman, gitu kan. Itu kan. Tapi bukan artinya kita berhenti berinovasi ya. Tetap menemukan ide-idenya, ya kan? Nah, Yes. design thinking Pak Joko tadi sudah disebutkan di awal, 4 tahapannya sudah dilalui nih dengan Mhm, baik. Kemudian tadi mhm, sempat saya sebutkan soal ide gitu. Bagaimana sih sebenarnya mhm. cara untuk menemukan idenya? Oke, good, good, good. Jadi kan yang sebelum ini kan kalau diingat tahapnya, kalau Anda nonton video yang sebelumnya itu kan tentang challenge-nya, gitu kan. Mhm, mhm. How might we-nya. Nah, kita menemukan ide-ide yang menjawab, challenge itu gitu. Jadi kita istilah umumnya adalah brainstorming atau Mmm, idea storming atau apa gitu. Tapi, biasanya kalau saya memfasilitasi proses ini, ada beberapa rules nih supaya lebih optimal gitu, brainstorming. Karena brainstorming yang ideal itu ya 10-15 menit kira-kira. oh cukup? Nah, justru itu saya juga, apa namanya, pengalaman saya Mhm. 10-15 menit diberikan, terus saya tanya ke peserta saya, berapa banyak ide yang bisa Anda temukan bersama-sama dalam 10-15 menit. Mereka bilang cuman 20-30, ternyata sampai 125 ide loh bisa Banyak ya? terkumpul dari satu tim doang dalam 15 menit. Tentunya ada aturannya gitu. Oke, oke. Dalam dalam apa, brainstorming generating ideas ini ada aturannya. Mhm, Pertama-tama adalah kita kan mau mengeluarkan ide sebanyak mungkin dalam 15 menit. mhm. Tidak ada ide yang jelek. Jadi brainstorming is not Oh, about, berdebat, "Ah, ide itu bagus, oh ide itu jelek, ah ini yang bagus." No, kita belum nyari solusi, kita baru mencari kemungkinan solusinya apa melalui ide-ide. Jadi kita mengumpulkan ide-ide itu, gitu kan, just spitballing aja. Dan yang paling penting yang saya paling suka adalah kadang-kadang ide kita ada 4 orang atau 5 orang dalam mhm, satu tim, gitu mhm, kan. Kadang-kadang ide kita tuh mirip satu mhm, sama lain gitu. mhm. Jadi kita saling membangun di atas ide dari teman-teman kita. Jadi build ideas on top of other ideas. Itu yang brainstorming yang paling seru kalau saya lihat gitu ya diadakan. Dan ini salah satu ground rules yang penting. Tidak ada ide yang jelek dan selalu berusaha membangun ide yang lain dari ide orang lain gitu kan. Jadi kita selalu mengeluarkan ide terus. Biarkan liar muncul semuanya. Yes, tidak boleh mengkritik, no judgment, jangan memikirkan, ide ini nggak mungkin dijalanin, enggak, pokoknya Oh, keluarin aja dulu, oke, oke. gitu. Even terlalu Nggak ngawang-ngawang juga biarin aja dulu, Pak? biarin aja dulu, keluarin aja dulu. Kita Mhm. masih punya waktu kok setelah itu untuk memikirkan ide mana nih yang kita bisa tarik ke bumi nih, gitu. Oke. Eee, Mhm, Setelah terkumpul 125, 200 ide dalam, 10-15 menit dari yang ya, sangat membumi sampai dengan yang ngawang-ngawang gitu, mhm, memilahnya mhm, untuk, mencari mana yang akan dilakukan, apa yang harus oke. dipilih? Di sini kan belum istilahnya ini baru bayangan dari Mhm, solusi. betul, So, betul. biasanya kita akan melakukan semacam voting gitu kan, ide mana yang menurut kita paling apa namanya mungkin dilaksanakan, considering constraint, terus lihat ke challenge-nya sebelumnya. Jadi kita akan voting. Nah, dari voting itu akan terkumpul hanya kayak 3, 4, 5 ide dari Mhm, semuanya itu yang mungkin ini yang top vote-nya lah, top voted-nya lah. Dan bukan langsung dijalankan. Saran kami adalah dalam proses ini
kita prototyping aja dulu. Solusi itu kita prototype dulu, idenya kita prototype. Berapa banyak prototipe yang harus dibikin, Pak? Kalau idenya ada empatnya dibikin gitu. Ya, dan prototype itu bukan sesuatu istilahnya apa ya, yang mahal, yang butuh budget gede. Okay. Prototype itu cuma tes. Mungkin sebagian kecil dari ide yang diragukan gitu. Misalnya kembali lagi karena saya suka kopi gitu ya. Idenya bikin kopi pakai yang belum pernah ada, misalnya pakai rasa jagung gitu. Di prototype aja dulu, bikin kopi pakai apa yang murah, beli ke supermarket, cek, kelar, kita tes. Dan itu benar-benar tes ke user, ke orang lain, gitu kan. Karena idenya tuh jadi tangible, jangan cuma diceritain ke orang lain bahwa kopi kalau rasa popcorn enak nggak, misalnya. Itu kan disuruh membayangkan, orang susah, cobain rasa kopi ini. Jadi langsung kita buat prototipe kopi rasa popcorn dengan berbagai macam jenis kopi, dan ya kita coba aja gitu ke orang. Suka nggak rasanya? Apa menurut kamu rasanya? Suka nggak? So, dari sini kita akan dapat feedback. Dan inilah istilahnya bisa menentukan atau memberikan kita masukan bahwa ide kopi rasa popcorn tuh nggak disukain, tapi ide kopi rasa apa namanya, let's say rasa keju, rasa apalagi kalau mau aneh banget gitu ya, rasa kopinya itu bisa jadi sesuatu, atau kopi rasa orange bisa jadi gitu kan. Nah, ini bisa jadi kita co-creation sama end user untuk solusi. Orange-nya kurang kerasa, orange-nya harusnya jangan pakai orange yang ini, harusnya itu yang mungkin belum pernah kepikir sama kita. Jadi melalui prototype ini justru kita melibatkan orang lain dalam solusi yang bisa diterima oleh end user kita. Co-creation, apa yang dimaksud dengan co-creation? Co-create saling membantu menciptakan solusinya. Oke. Jadi kita benar-benar tahu, karena orangnya nyobain, ngicipin, kita tahu dia suka apa enggak. Kita bisa lihat dari ekspresi mukanya atau apa. Terus menurut kamu ini bisa lebih enak kalau gimana? Oh, mungkin dikasih ini, oh mungkin dikasih ini. Kayak kalau masak deh, kalau kita masak juga kadang-kadang nggak kepikiran taruh gula dikit, malah justru jadi enak masakan. Bukan cuma garam merica doang gitu. Jadi ini sesuatu yang co-create itu jadi sesuatu yang powerful dalam proses ini. Dari 4 ide yang dibikin menuju prototype, solusi. Oke, menuju solusi ya. Dari 4 ide yang dibikin prototype, kemudian kita co-creation mendapatkan feedback dari usernya, mungkin dong Pak, tidak disetujui semuanya. Bisa jadi, dan itu bisa balik lagi. Makanya di awal kita menekankan bahwa ini bukan proses linear. Bisa jadi kita mendefinisikan challenge kita salah, kurang tepat. Kita harus balik lagi ke yang kemarin tuh, video yang kemarin, yang sebelum ini. Bisa jadi kita salah survei customer-nya. Oke, kita harus balik lagi, survei lagi customer-nya, libatin customer-nya situ. Bikin customer journey-nya dulu. Jadi ini proses ini tuh jangan salah sangka, ini bukan linear. Namanya proses inovasi itu selalu bisa go back and forth. Jadi bisa balik lagi ke 2 langkah sebelumnya. Kayak main ular tangga aja. Kadang-kadang maju 1 langkah, tahu-tahu harus turun. Iya. Oke. Sedikit kembali soal prototype, Pak. Kenapa dibutuhkan prototype? Bukannya langsung saja itu lebih irit, quote-to-quote. Justru lebih irit dengan prototype. Karena dengan prototype itu kita menggunakan benda-benda apa adanya aja, yang murah. Kadang-kadang saya punya patokan harus di bawah katakanlah 1 juta prototipenya, atau di bawah 500.000 prototipenya, tergantung idenya lagi mau dibangunnya apa. Bahkan kadang-kadang membuat suatu hal dari kayak kalau arsitek bikin maket gitu kan, itu kan prototyping kan. Atau menggunakan Lego misalnya membangun rumah gitu. Kalau Anda lihat ke IG-nya saya tuh ada yang saya bangun rumah pakai Lego, ya karena itu prototyping.
oh ini kurang bagus, oh ini. Jadi kita bisa rubah, kita bisa minta saran dari orang. Dan itu murah, prototipe, tidak mahal. Baik. Prosesnya adalah temukan idenya, ya, Yes. biarkan kasar mengalir semuanya, biarkan seliar mungkin, kemudian Mhm. tarik 4 atau ya beberapa yang terbaik dari hasil voting, bikin Ya. prototipenya, co-creation dengan usernya. Baiklah. Yes. Eh, Share the tips, Pak. Apa yang sebaiknya diperhatikan ketika kita akan mengikuti proses-proses ini? Oke. Dalam co-creating solution, dalam generating idea, dalam prototyping gitu kan, 3 Mhm. tipsnya adalah pada saat brainstorming, tadi saya sudah sebut, hanya pikirin idenya Ya. apa. Jangan pikirkan bagaimana idenya itu dijalanin, itu belum saatnya. Jadi Mhm. apa idenya, bukan bagaimana cara menjalankan ide. So, Mhm. just the what of an idea. Yang kedua, jangan mengkritik, jangan mengecam ide orang lain, terima aja dulu. Tempel, tempel, tempel. Biasanya kita pakai yang namanya ini nih, Post-it. Nah, Post-it. ini favorit saya nih. Itu kita tempel di dinding, kita tempel semua, tulis satu ide, satu ide, satu ide, dan kita membangun ide atas idenya orang lain juga bisa gitu. Dan yang ketiga, pada saat memprovok ke arah solusi, baik itu pada saat kita prototyping, gitu kan, dan kita tanya ke user, saya senang formula ini. I like, I wonder. Jadi saya suka Mhm. ini dari idenya. Mungkin nggak idenya bisa jadi lebih seperti apa? Itu kita memancing feedback apa yang mereka Oh. suka dari prototipenya kita dan apa yang bisa lebih baik. So 3 tips tadi. What ideas, not how. Mhm. 10-15 menit nggak boleh mengkritik, keluarin idenya, tulis aja idenya, tempel. Pokoknya kayak sprint lah itu idenya Mhm. gitu kan. Mhm. Terus kemudian pada saat provoke untuk prototype itu kita provoke dengan 2 hal yang Anda suka Ya. dan satu hal yang mungkin bisa lebih baik apa gitu kan. Oke. Jadi kita dapat feedback itu. Dan Baik. disitulah terjadi co-creation of solution. Sip. Nah, lengkap sudah semuanya. 5 minggu kita sudah berbicara tentang Hmm, design thinking. Semoga membantu Anda semuanya, teman-teman di Narji, untuk bisa langsung mempraktekkan memulai proses design thinking Anda mencari solusi atas tantangan yang Anda hadapi. Pak Joko, terima kasih. Ada Dan yang mau kalau ditambahkan ada terakhir? pertanyaan Dan Silahkan. kalau ada pertanyaan gimana Daniel? Bisa hubungi siapa? Tentu Hubungi saya saja dong. Winarji. Silakan ditulis di sini boleh. Ditulis di sini Ya, boleh sambil komen, nanti ditulis kemudian saja kan. follow di Instagram-nya juga boleh ya, di Siap, narji.id, kemudian nanti akan kita follow up dengan jawaban-jawabannya yang semoga bisa membantu menuntaskan siap. keingintahuan Anda gitu. Yes. Pak Joko, terima Tetap kasih. inovatif, ya. Tetap inovatif, tetap kreatif. Bukan artinya kita kerja dari rumah nggak bisa inovatif. Itu. Asik. Baiklah, saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.